Nah ini menyepakati dan mendukung setiap Polri yang lain yang sedang melaksanakan kegiatan setingkat daerah yang biasanya tidak ditentukan sesuai daerah. Ada pembahasan? Sebelum break 10 menit tutup. Terus lanjut. Wajib kuat nih. Nggak ada yang bahasanya ya. Oke, sekarang di Komisi Tata Kelola Keanggotaan. Silakan KSK siap-siap suaranya. Kemudian tim keanggotaan apa nih? Ada. Tadi ditentukan dulu yang tapi kan belum ada kalimat. Saya sok memotong pembicaraan. Yang ditangani oleh daerah itu adalah hem hitam dan rompi, lainnya tidak. Kalau untuk stiker untuk apa-apa kan tidak perlu. Jadi harus ada kalimat itu. Oke, untuk merchandise yang kita sepakati yang dihandle daerah adalah hem hitam dan rompi. Makanya saya berharap kesadaran dari seluruh korwil Jawa Tengah jangan sampai ada kloteran baju hitam dan rompi. Yang kedua, banyak masukan tentang stiker. Stiker PM kita itu di stikernya saya banyak apa ya? Ditembak gak jelas. Dipaku. Atau ditali dulu jauh. Pon biar dulu panitia. Kita lanjut. Jadi tentang stiker itu banyak masukan. Stiker itu bahasanya mau bentuknya bodoh tapi tidak ada standarisasinya. Ukuran pokoknya itu saya di nempel gitu, ono sing gede, ono sing cilik. Nah, ini nanti mungkin akan menjadi poin tertentu bukan di ini. Akan menjadi poin berikutnya. Monggo ini kita bahas atau tidak, kita mau seragaman atau tidak. Kalau kita seragaman pasti berimplikasi panjang. Nah, nanti dandan bisa nih. Oke. Lanjut saja ke poin apa? Cetakan. Masalah tata kelola keanggotaan. Nah, ini poin-poinnya agak sedikit umum dan tidak perlu pembahasan penuh kecuali hal tertentu. Yang pertama adalah dalam menertibkan administrasi dan pengarsipan, maka pengusulan calon member Pantermania menjadi member Pantermania menggunakan formulir isian dan rekap Excel seragam satu redaksi. Jelas ini ya, nggak ada sesuatu yang perlu dipertajam lagi. Yang kedua, pengusulan CPM selain menggunakan syarat pokok dalam AD dan ART masih ada syarat tambahan, yaitu A. Tambahan syarat berupa kearifan wilayah, misalnya keaktifan kegiatan sosial, kepedulian ketika ada SOS, kegiatan lain yang sifatnya kebersamaan dan kepedulian. B. Tambahan syarat berupa kearifan wilayah meliputi mental, attitude, dan sikap atau perilaku. C. Syarat pokok wajib 321 dikembangkan menjadi 521. 5 kali kopdar wilayah, 2 kali kopdar daerah, 1 kali kopdar nasional. D. Pengusulan CPM mendapatkan perlakuan khusus karena suatu hal, maka kegiatan nasional bisa ditanggungan atau dihutang dibuktikan dengan membuat fakta integritas bagi calon member. Ini oke. Di poin 2 A, B, C, D saling keterkaitan. Ada yang usulan mau dipertajam. Saya persilahkan waktu dan tempatnya. Monggo, siapa dulu yang mau ngomong? Ada enggak? Kalau nggak ada tak pancing. Tak pancing. Oh Pak Kantor langsung ngomong. Nggak ada berarti saya nggak perlu pancing. Baik, langsung saja Pak Mulai Abdul Tegal. Untuk 2.A itu nanti redaksinya yang membuat dari wilayah, diserahkan wilayah. Monggo kaitannya dengan tambahan syarat berupa kearifan wilayah. Setuju banget ini? Ya, dari wilayah gini ya.
tambahan syarat berupa kearifan wilayah itu juga dari wilayah. Jadi kami hanya memfasilitasi ngusulke. Ya. Kalau yang poin 1 tadi sudah jelas, itu sudah kita kirim ke masing-masing keanggotaan. Formnya itu biar seragam itu sudah. Nah, yang 2A, 2B itu yang membuat redaksi dari wilayah. Kami dari daerah poin ngertinya matang. Yang poin C dan D, monggo saya persilahkan untuk teman-teman. Apakah kalau tidak ada perubahan atau mungkin 521 yang seperti apa, monggo ditanyakan. Mumpung di sini. Terima kasih. Monggo, ada tambahan pertanyaan untuk poin ini. Kemudian kopdar korwil itu kan misalnya gini lah, contohnya PMSR 2 Sragen. Kalau CPM-nya ikut di kopdar korwilnya Semarang, apakah ini termasuk kopdar korwil? Apakah ini termasuk kopdar chapter? Ini kan perlu diperjelas. Jadi jangan sampai Semarang ada levelnya kopdar korwil, karena sudah jauh-jauh dari Pati Rembang ke Semarang ngomongnya aku mau kopdar chapter gitu loh. Nah, seperti kok kandang gitu. Nah, Pati Rembang yang kopdar Botu ngomong aku kopdar chapter, aku punya sudah Jawa Timur, atau yang dari Majenang geser ke MGT, itu kopdar chapter lah. Ini kan pancingan pertanyaan yang perlu kita sepakati bersama. Lalu monggo, silahkan Om Luki. Langsung. Terima kasih Pak Lurah. Untuk keanggotaan untuk masalah saat kopdar CPM untuk 521 yang pasti kita limanya yang korwil lah ya. Jadi kalau menurut kami bagaimana kalau 5 ini itu sesuai dengan wakedarnya Kasultanan. Jadi andai kata PMJI ikut kopdarnya Kasunan atau Ngapak Raya itu dihitung chapter. Tapi kalau di sekitar Kasultanan itu termasuknya korwil. Itu aja. Masalah 21-nya terima kasih. Saya pengen dengarkan dulu dari yang lain sebelum kita masuk ke solusi, sebelum kita masuk ke kesimpulan. Ayo. Kalau Om Luki, saya ulangi ya, kalau sudah berpindah wakedar itu sudah dianggap chapter. Misalnya CPM Klaten ada kopdar di Sojiwan, ada kopdar ikut kopdarnya PMJI 2 di Bantul misalnya, itu sudah dianggap kopdar chapter. Itu pemahamannya Om Luki. Nah, banget ternyata. Nah, terima saya nah terima guys. Monggo, saya pengen dengarkan dulu. Misalnya Kedu 1 yang ada di Kebumen ya, ikut kopdarnya PMBR Ngapak Raya. Delalah kebetulan tempatnya ada di Buntu. Perak kayak seperti Tuhan Klaten ke Bantul. Nah itu juga dianggap kopdar. Atau Banyumas, meskipun sana kegiatannya korwil PMGT sudah pindah chapter seperti Pati Rembang tadi, munculnya kopdar chapter. Nah, ini kan teknis yang mungkin di luar perhitungan kita semua gitu. Nah, tapi kalau kita kembali lagi tentang korwil dan chapter, kita kembali ke event ini. Event ini event korwil atau event chapter? Kalau ini event korwil, kemanapun dia pergi, masuknya korwil. Nah ini kopdar chapter, kemanapun masuknya ya kopdar chapter.
Begitu Om Luki? Ya. Iya, kita hanya mau pertegas ini gitu loh. Nah, makanya saya minta pendapatnya panjenengan. Ini tadi saya hanya menanggapi, saya analogikan pernyataannya Om Luki. Ayo, mungkin KSK mau ngomong tentang hal ini tentang Kopdar, silakan monggo. Siapkan kalau Oh iya. Terima kasih waktunya. Dari kami itu kalau daerah itu kalau saya tidak salah setahun ada 2 kali. Nah itu yang dinilai sebagai Kopdar daerah. Untuk yang lain itu untuk yang lain kalau yang diselenggarakan oleh wilayah, meskipun itu misalnya kita datang dari Wonosari ke Kulon Progo kan, itu tetap Kopdarnya Korwil wilayah. Jadi bukan terus karena kita melintas itu menjadi Kopdarnya chapter, itu tidak. Karena kita sudah sepakati bahwa daerah Kopdar resminya ada 2 kali dalam setahun, yaitu yang dinilai sebagai Kopdar daerah. Untuk lintas tadi mungkin kalau dianggap bukan dari Korwil, yaitu salah satu nilai plus yang kita maksud dalam poin-poin di dalam tadi, ya dari calon-calon member. Seperti kemarin yang Om Dodong ngendika soal tilik bayi dan lain sebagainya, itu masuk ke sana. Jadi salah satu nilai plus dari calon member untuk dinilai masuk ke member. Begitu kurang lebihnya. Matur nuwun. Ada yang mau nambahin? Ya, berarti kesimpulannya Sebentar, saya nggak bisa butut. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ngomong masalah pemahaman. Ya, saya sudah keliru sebetulnya mengartikan pemahaman ini. Jadinya kemarin saya juga menjelaskan di Kendal itu bahwa kalau kita bergeser pindah wilayah Wakedar kita Pantura, anak buahku melu neng Solo apa neng Yogyo, ya kita anggap Jabar. Makanya saya bilang kesalahan pemahaman. Kalau sekarang sudah dijelaskan ya alhamdulillah. Tapi yang perlu mau tak sampaikan, chapter itu kan setahun 2 kali. Berarti kalau setahun 2 kali, nopung itu setahun 1 kali. Jelas ya. Jangan sampai besok ngertinya nopung siluman. Ya ini kesepakatan loh ya. Karena ini 2 kali, kadang-kadang itu di lapangan persepsinya beda. Bagaimana kalau seorang CPM itu masuk di Kopdar resmi chapter kedua, tapi setelah terlaksana dia harus nunggu setahun lagi, lebih malah. Nah, itu. Ya kalau ini kesepakatan ya harus sepakat. Jangan sampai nanti aku ngajukan tak komplain bisa-bisa. Ya, tuh. Karena saya coba di Semarang itu militansi tak ubah. Jadinya merasa kebun tak corek. Ya, makanya kemarin tanya di grup untuk gue pengawal ora, dijawab sekjen ora ya orang tua. Untuk gue ya ada 10 orang pasti tajak ke sini. Karena itu teater ya? Iya, tuh orang habis nopung semua. Jadinya mari untuk pemahaman ini sama-sama. Saya pun sudah tak sampaikan di sini contoh yang tidak pas, saya salah. Jadi besok pasti akan saya ubah karena saya harus mengikuti ketentuan bahwa itu nanti seandainya jadi dekade nih, paling dekat nih, berarti itu nanti yang kita masukkan di chapter. Ya itu dari di situ biar kita sama-sama karena seperti yang sekarang sama yang Rakorda itu kan
eventnya chapter nggih. Tapi kan nek CPM lu ora iso. Nah, sing iso aku CPM ku tak libatkan semua waktu itu. Ya, tuh. Nah, seperti hari ini juga nggak bisa tuh dari Kudus nggak mau ya ora iso. Ya, kayak akhirnya sebetulnya juga ada hal yang akan sedikit membuat menurun. Karena sekarang harus digomongi, oke kudu duwe bukti ya. Bukti meh foto karo Pak Catere atau karo wakile atau neng lokasi apa. Lah masalahnya alah nama lu kok suruh ngopo. Kowe mau ngaku tanda tanganku fotokopi lho. Betul? Nah, ini sama-sama. Makanya nanti ada nilai poin tersendiri. Berarti nek wis menentukan nilai poin tersendiri, anak buahku ki ora melu kopdar PMJD pisan karena kopdare wilayah kuwi ana 12 ya setuju ono. Lah nek dene melu, nang Yogyakarta melu, nang Banyumas melu. Ya toh, nang Buyutan melu. Karena kopdar kita PMJD cuma 2 nek melune pas terakhir, dia setahun lebih nanti dapat tanda tangan 2. Ini juga perlu adanya pemahaman. Jagani, nek saya ndak, aku untuk ngopo aku njaluk tanda tangan. Kowe tanda tangan di tempat kami, ke rumah kami biasa. Syaratnya tak mongi martabak manis dan gurih itu wajib. Ya tak mongi sisan, nek mau kowe untuk iki saya martabak manis dan gurih. Sekretarisku baru ini nulis terus dikandake karepe. Nah, artinya ini sama-sama, jagani aja nek saya biasanya sudah diputuskan seperti ini nanti saya akan saklek. Cuma kadang-kadang kan di sisi lain humanis itu harus dijalankan. Cuma yo saya terbatasan toh Om. Tapi nek kowe ping 12 mau kopdare ning Semarang terus ya aku ya seneng wae, ora tak joke yo ora tau melu. Tapi nek dia udah ikut ke Buyutan, besok ninda di Om YP, ya toh mungkin besok dijak Om Tri kemana pamane itu lebih ya. Mungkin saya akan minta perlakuan khusus juga, tapi dengan minimal syarat ada hal yang lain. Mungkin pernah ikut PMJD sekali, nah urung ya ndak mungkin saya tetap akan mengikuti apa yang diputuskan di rakerda ini. 2 tetap tak pakai 2 itu aja, tapi harapannya kalau timbul pertanyaan sama kita sepemahaman. Itu aja dari saya, terima kasih atas waktunya. Betul bisa tentang pemahaman. Jadi kalau kita ngomong 2 kali kopdar chapter, memang chapter di Jawa Tengah DIY hanya ada 2 dalam setahun, HPH dan anniversary. Kalau konsekuensinya CPM berarti harus 1 tahun, ya itu dari konsekuensi bersama. Pertanyaannya, ketika CPM ini ikut event di luar chapter Jateng DIY, ini masuk event masuk catatan kopdar chapter atau lain, atau kita sepakat kalau ikut kopdar event daerah di luar Jateng DIY pun dia sudah masuk kopdar chapter walaupun di luar Jateng DIY. Ini mungkin untuk mempercepat kekhawatiran kalau CPM itu paling cepat 1 tahun. Musik, aku ngomong banyak langsung. Ya, oke. Ya ini satu pertimbangannya. Atau kita ada aturan khusus tentang kopdar chapter di luar event chapter. Dan kalau seperti yang saya contohkan tadi ekstrim. Klaten ikut wakedarnya Kasultanan, dari Kasultanan ke Kasultanan, Klaten yang Bantul. Senggul Bantul yo gah no kopdar korbe lho. Nah, itu. Tetapi kita juga harus berpikir kalau CPM itu dari Pati Rembang, dia sudah ikut ke Banyumas misalnya, PMBR, ini bisa masuk ke nilai humanis kita ndak. Nah, artinya apa? Bahwa kita juga bisa bermufakat. Kita nggak saklek dengan hal itu, tapi ada aturan yang kita sepakati lagi bahwa misalnya ada CPM dari Wonosari
sudah ikut kopdar di Jepara. Ini Juga menjadi satu poin, menjadi bahan pertimbangan. Karena kita sudah sepakat bersama bahwa kita sudah setuju semua di PM itu kita kan sebenarnya buat kepingin mencari pas seduluran yang benar-benar hakiki, yang bukan hanya seduluran di medsos. Nah, ini menjadi bahan panjenengan hari ini. Mulai liar semangat. Dan yang kaget liar ya. Jadi ini menjadi bahan pemikiran kita. Ada masukan? Dewi nggak mau, Dewi nih. Oh ya ini, kalau mau break silakan. Iya, terima kasih. Saya tidak setuju karena kita tidak konsekuen. Yang pertama tadi masalah kopdar korwil melintas dari Prambanan dari Klaten ke Prambanan tidak boleh. Kalau tadi kemudian dari Cilacap ke Jawa Barat diperbolehkan, itu namanya tidak konsekuen, tidak adil. Nah, untuk menjembatani itu saya rasa apa yang disampaikan Om Pri, kemudian yang disebut adalah masalah humanis itu dituangkan saja menjadi tambahan kopdar daerah yang hanya 2 kali. Jadi artinya apa yang dikeluhkan Om Putut tadi saya rasa bisa dijembatani. Artinya kita tetap berpedoman pada 2 kopdar daerah, tetapi ditambah karena kita punya slogan 4 salah satunya adalah humanis, maka itu dimasukkan di situ. Saya rasa itu yang perlu saya tambah. Matur nuwun. Monggo sing ngacung lagi. Ngapunten nggih, bulan baleni kula matur. Untuk mungkin keputusan dari Rakorda kemarin gitu. Yang kemarin saya itu dalam sidang anggotaan. Di situ kita memutuskan itu nganggo gendut tuh. Gendut uyel-uyelan mengarep putusnya 521 sama lain-lainnya itu. Jadi Yun Sewu, kesepakatan itu sudah disepengetahuan dari wakil dari tiap-tiap korwil dan Wakedar dan lain-lainnya gitu. Jadi monggo nanti di sini itu tidak merubah tapi mempertegas, memperjelas. Karena nek misalnya kuwi engko dirubah ya akhirnya ini tak ganggu gitu. Kita mengapa mengambil dari 521 itu karena yang 2 itu kan karena agenda daerah itu 2 kali, sedangkan kita pengangkatan pengajuan itu setahun 2 kali. Itu ada kaitannya Om, bukan sekedar kita orang ono asal, orang ono ngawur, itu nggak ada. Itu matur nuwun. secara prinsip berarti kopdar daerah itu tetap di Jawa Tengah ya? Ya. Kalau Om Dodo tadi penyampaian seperti itu. Eventnya daerah. Itu tetap levelnya daerah Jawa Tengah sendiri. Ya, penyelenggara tadi kan apa ya istilahnya perjelas. Ayo Ah. nilai plusnya itu Ya sudah. kedua itu. Berarti Iya. tetap harus Walaupun yang Sulawesi yang di dia tapi kan ya tetap keluar Pak. Sudah, berarti semua sudah sepakat, semua sudah paham, pemahamannya sama. Kopdar daerah adalah kopdar yang diselenggarakan sendiri oleh PMJD. Masing-masing. Ya, jadi meskipun ikut kopdarnya daerah Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta, Sulawesi, itu hanya menjadi bagian penilaian khusus, Kan kopdar daerah. bukan kopdar daerah cartanya. Oke, setuju nggih? Oke, Walaupun yang menyelenggarakan daerah. walaupun yang menyelenggarakan daerah, level daerah. Misalnya PMJT ngadakan Ya. kopdar Sejatim, Ah. yang ikut berarti itu tetap bukan kopdar Daerah bukan menjadi syarat penilaian dari CPN Jateng dan DIY. Begitu. Monggo. Itu kita kembali ke korwil. yo nanti lah. Jadi kalau ngapunten kita harus konsekuen. Kita harus konsekuen. Kalau ada kata-kata seperti ini, artinya kita kembalikan ke korwil. Kalau tadi kemudian Kulon Progo ikut kopdarnya korwil Sleman, itu artinya bukan kopdar korwil.
Karena kalau menurut apa yang sudah kita sepakati, Kopdar daerah adalah yang diselenggarakan di daerah tersebut. Artinya Kopdar Korwil juga harus seperti itu. Kopdar Korwil adalah Kopdar yang diselenggarakan di Korwil tersebut. Jadi aturannya mestinya ada di deskripsi dulu Kopdar Korwil itu seperti apa, Kopdar daerah itu seperti apa, baru kemudian ada aturan selanjutnya. Matur nuwun. Ya, tadi ada konsekuensi ya. Kalau kita sepakat dengan Kopdar daerah itu yang diselenggarakan PMJD sendiri, berarti harus ada konsekuensi tentang Kopdar Korwil. Monggo Om Amri, silahkan. Satu saja menurut. Yang pertama saya terima maaf terlambat. Yang kedua saya usul anggapi Dodok terkait event daerah atau chapter. Kalau di Jawa Timur ada event chapter ya tetap dihitung event chapter. Masa ya dihitung saka Wonosobo tekan Jawa Timur event itu chapter ya tetap chapter. Begitu Om Dodok, terima kasih. Kalau event Korwil ya Wakedar hitung Korwil. Wakedar hitungnya Korwil. Monggo Om Dodok. Harus di sini memang ya. Wingi lho rampung kok wingi. Beda komisi ini mas. Oh nyamar. Mau isi lagi. Nyantek nek kuwi. Kacamata. Iya, terima kasih. Mungkin apa yang diutarakan Om Amri tadi benar dalam artian chapter ya, tingkatnya levelnya chapter. Tapi kita juga istilahnya kemarin itu berdasarkan wong awake dhewe di acara dhewe dia dhewe kok lunga dadak lunga ning chapter liya gitu loh. Apa gunane awake dhewe di agenda? Dengan itu lari seneng wae pas aku dolan rono dilalai ngepasi ono chapter kono kan dolan ke sana pas event gitu loh. Jadi kita itu tidak istilahnya tidak mempersulit. Wong awake dhewe iki manggon ning Jateng DIY kok tis-tisan dengan Jawa Timur gitu loh. Kan yo ora wangun gitu. Ayo. Nuwun sewu nggih, om semua nggih. Mungkin kemarin yang berada di komisi keanggotaan ya kaya ngono mati buka paus, buka klambi saking sumuhe masalahe. Ngomongin itu om, pemahamannya gitu. Jadi nyun sewu, nek misale oke lah nek Korwil awake dhewe tiap bulan ada ya insyaallah. Mingpek loro lho. Agenda Jateng DIY ini mingpek loro iki kok ya isa-isane sing siji arep lunga iki lak ya kebangetan to ya. Ora ngematke ya. Nah, ndi lho Pak Lurahe ora ngerti, ndi lho Pak Korwil ora ngerti nanti kan gitu. Itu nyun sewu nggih, Om. Karena kita juga pengennya PMJD iki yo apik solid gitu loh, bukane bilale aku kenal karo chapter Jawa Timur. Terus chapter ngendi meneh? Dundang ngono we, bilale aku iso lah, itu kan penak banget gitu. Ora nunggu agendane resmi awake dhewe ning lompat ke sana gitu. Matur nuwun. Ya matur nuwun Om Dodok, semakin mempertegas ya. Jadi artinya memang keanggotaan ini poinnya paling banyak sampai 9 poin. Loh iya, 9 poin. Ini poin paling banyak di keanggotaan. Yaitu mereka tim komisi itu sudah sepakat bahwa yang namanya Kopdar chapter, Kopdar Korwil itu ya di masing-masing korwilnya dan di masing-masing chapternya. Ya, di masing-masing daerahnya. Nah, ini dari keputusan dari komisi keanggotaan kemarin. Nah sekarang saat ini kita hanya akan mempertajam itu. Kalau misalnya seperti yang saya katakan Om Amri dari misalnya Partai Rembang ikut eventnya Jakarta, ya itu menjadi penilaian khusus yang kita masukkan ke nilai humanis tadi, nilai plusnya. Mufakat ya itu untuk hari ini. Ya wes. Untuk poin ini tak pikir sudah selesai ya, yang 2 ABCD ini.
Ada pertanyaan tentang pengusulan perlakuan khusus suatu hal? Nggak ada ya? Kak anggota silahkan menjelaskan. Baik, terima kasih. Nggak biasa karaoke. Yang 321 sudah jelas ya, menjadi 521 tadi. Saya juga mohon maaf Cik Gusri karena di Bulitan kemarin sama saya salah paham dengan Om Putut. Saya menyampaikannya itu kopdar wilayah, kopdar daerah itu bisa melompat seperti itu. Ya, tapi karena kemarin burung rakorda. Ya, sekarang sudah rakerda. Nah, saya juga tadi maaf kembali ke 2 chapter tadi. Seperti yang diusulkan Om Amri, boleh dinilai itu menjadi chapter boleh. Tapi untuk pengajuan itu tidak ada nilainya di sini, maksudnya gitu. Enggak bohong berarti. Bohong. Nah, menjadi humanis tadi. Nanti Ya kami. iya, jadi itu memang kegiatan chapter, tapi tidak ada nilainya di sini untuk pengajuan. Nah, ini karena sudah rakerda. Ya, wani ngomong. Baik. Untuk yang perlakuan khusus ini seperti yang kemarin kita alami. Sebagai contoh itu pandemi. Pandemi dilarang kumpul, kegiatan nasional itu jarang sekali. Maka apabila CPM itu sudah bertahun-tahun dan penilaiannya itu dari 1 sampai sekian itu sudah masuk semua, hanya tinggal 1 nasional adalah pandemi. Nah, itu nanti bisa dari Kakorwil beserta jajarannya itu istilahnya rembukan. Ini sebenarnya sudah layak dan kita ajukan. Nah, nanti menggunakan fakta integritas, artinya nanti setelah nopunya turun dia harus melengkapi yang 1 itu sebagai contoh kemarin pandemi. Nah, itu yang kedua, menurut pemahaman saya ini seperti yang event kemarin ya, event dadaan meledak kemarin yang 13 tahun anniversary yang PM di Buyan kemarin ya, itu seperti obral nopung yang mengakibatkan pengurus itu jadi kelimpungan. Nah, itu akhirnya menjadi seperti itu. Ada beberapa CPM yang berbondong-bondong untuk mengikuti itu, padahal secara resmi tidak disampaikan. Akhirnya kita yang di Korwil juga kewalahan. Nah, itu diantaranya itu. Dan mungkin untuk anggota BPO di sini yang hadir bisa menambahi perlakuan khusus lagi yang seperti apa. Jadi yang bisa saya sampaikan, 1 karena pandemi kemarin itu bisa dilakukan khusus karena event tidak ada event nasional. Yang kedua, event dari BPO yang sulit diprediksi, seperti obral nopung kemarin. Nah, itu ya akhirnya perlakuan khusus. Walaupun di PMJD sana sudah ngerim, artinya ya humanis tadi, ya sing syaratnya komplit saja nggak bisa ke Bali karena ya kondisi dan situasi itu aja belum dinaikkan. Sedangkan yang baru munyuk-munyuk ibaratnya dan bisa ke Bali itu bisa dinaikkan. Nah, seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan, mungkin dari BPO yang hadir di sini bisa menambah. Begitu Mbak, terima kasih. Terakhir sampai di penjelasan Om Londo tentang dispensasi. Betul ya Om Londo ya? Pengusulan perlakuan khusus. Nah, jadi sudah dijelaskan tadi, menanggapi pertanyaan dan menjelaskan ini dengan perlakuan khusus CPM ini semua sudah cukup jelas ya, dan cukup jelas. Jadi artinya ketegasan kita tentang Kopdar, daerah Korwil dan daerah itu sudah tegas. Kemudian
ketegasan itu tidak saklek dan tidak harga mati. Artinya ada sebuah ruang untuk kita menciptakan suasana humanis di Pentermania dengan slogan Pasduran Saklawase. Itulah kita adakan sebuah ruang ini. Oke, setuju ya? Lanjut ke poin 3. Poin 3 adalah pengusulan CPM dari keanggotaan wilayah sebagai langkah awal selain menyodorkan nama, alamat domisili, juga melampirkan checklist penilaian yang dikeluarkan oleh seksi keanggotaan daerah. Checklist ini berarti dikeluarkan oleh keanggotaan daerah, bukan dari keanggotaan Korwil. Oke. Gak ada pertanyaan dari ya, lanjut ya. Checklist penilaian dilampirkan untuk mengukur objektivitas CPM dan apresiasi administrasi personil yang bersangkutan. Betul. Tapi ini kita butuh data otentik, betul. Nah, data otentik ini silakan Om Londo untuk menyampaikannya. Kesepakatannya mau seperti apa, mau cetak masing-masing Korwil atau cetak di pripun, kita ikut panjenengan semua. Silakan Om Londo untuk menjelaskan tentang bukti otentik masalah checklist kehadiran CPM di Korwil, di Kopdar. Terima kasih. Pentermania. Baik, terima kasih Mbak. Untuk poin 34 itu pengusulan CPM dari keanggotaan wilayah sebagai langkah awal selain menyodorkan nama, alamat, domisili, juga melampirkan checklist penilaian yang dikeluarkan oleh seksi keanggotaan daerah. Karena kemarin itu belum ada KSK, maka pengusulan seutuhnya itu wewenang dari Korwil. Itu karena belum ada Rakorda. Nah, setelah ada Rakorda muncul tim KSK. Maka dari itu usulan untuk ke tim keanggotaan daerah itu hanya nama, terus alamat, setelah domisili. Nah, itu diusulkan dulu. Nah, nanti akan diproses oleh tim KSK. Ya, seperti itu. Kalau kemarin langsung, pokoknya yang penting diusulin ke wilayah. Kami hanya merekap, otomatis yang diusulkan dari wilayah itu semuanya sudah deal. Tapi memang kemarin ada beberapa yang diusulkan dari wilayah itu, ada beberapa yang tidak disetujui oleh daerah karena waktu itu belum ada KSK. Karena apa? Ada pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan. Nah, ini supaya kemarin tuh dasar hukumnya lebih kuat, maka muncul KSK. Nah, tapi yang kemarin ada permasalahan dari ditangguhkan untuk calon membernya, nanti bisa ditindaklanjuti karena kemarin sudah ditindaklanjuti oleh Wakkedar masing-masing. Ya, nanti Korwilnya mohon untuk yang menjadi PR kemarin nanti bisa dimunculkan lagi. Artinya dimunculkan itu kemarin sempat ditahan dan sudah ada pemecahan intern di wilayah dan Wakkedar. Nah, sekarang muncul tim KSK. Maka dari itu di sini dibacakan selain menyodorkan nama tadi, nanti ada checklist. Nah, checklist itu kemarin di tim keanggotaan itu kita sepakat itu istilahnya untuk mengukur kondisi dari CPM itu sendiri. Artinya diberi checklist. Misalkan kegiatan selain SOS itu apakah nanti ada pilihannya, sudah sering atau jarang atau bagaimana. Nanti untuk checklistnya secara detail nanti akan dibicarakan intern di pengurus keanggotaan daerah. Artinya nanti seperti apa, karena itu untuk mengukur kondisi dari CPM itu sendiri. Jadi itu juga bukan menjadi patokan, tapi hanya istilahnya jadi ngomong ini sering jadi atau jarang, itu biar ada nilainya checklist itu. Nah, terus yang keempat
checklist penilaian dilampirkan untuk mengukur objektivitas CPM tadi. Ini merupakan apresiasi administrasi personel yang bersangkutan. Nah, itu jadi antara 3 dan 4 ini hampir mirip. Tapi ini sekarang kemarin ada usulan dari Korwil PMSS itu sudah sempat disodorkan ke pengurus daerah. Nah, ketika kemarin dipantimbilikan, tetapi masih ditahan. Artinya nanti kita ramaikan di Rakerda ini. Oleh karena itu, setelah kemarin saya dan kami itu mendengarkan pemaparannya itu memang sangat bagus. Dan ini bahkan di Wakedar Kasultanan itu sempat ramai ya Om Greg ya di sana, artinya sudah muncul seperti itu. Maka saya sudah matur Om ditahan dulu karena itu nanti nunggu Rakerda. Nah, oleh karena itu biar lebih jelas apa yang menjadi usulan itu yang sangat bagus itu, moga-moga nanti bisa disepakati di BPO yang hadir di sini. Maka itu nanti akan kita handle di chapter. Nah, nanti tinggal nanti kebutuhan dari masing-masing wilayah membutuhkan berapa dan itu nanti bisa serahkan. Nah, seluk-beluk tentang buku saku itu saya minta tolong Om Putut untuk bisa menyampaikan supaya lebih gamblang. Nanti kalau yang menyampaikan saya nanti ada pengurangan dan penambahan. Monggo, ini Om Sigit atau Om Putut, monggo silakan. Pak Sek.